Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 metodologi penelitian yang beranggotakan 5 orang. Ini kami akan membahas penelitian kombinasi 2 tentang concurrent model. A. Pengertian model concurrent. Metode concurrent. Metode kombinasi model campuran merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Dalam tipe concurrent, penggabungan metode dengan cara dicampur dalam waktu sama. Dalam hal ini, metode kuantitatif atau kombinasi digunakan untuk menjawab satu jenis rumusan masalah atau satu jenis pertanyaan penelitian. Terdapat dua model, yaitu yang pertama, concurrent triangulation. Metode kombinasi model atau desain concurrent triangulation adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara seimbang. Metode tersebut digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis. Rumusan masalah yang sejenis dijawab dengan dua metode penelitian sekaligus, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Rumusan masalah penelitian berangkat dari rumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Rumusan masalah bisa berbentuk rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif. Fokus penggabungan lebih pada teknik pengumpulan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data yang diperoleh dari kedua metode tersebut. Selanjutnya dapat dibuat kesimpulan apakah kedua data saling memperkuat atau memperlemah atau bertentangan. Dengan metode ini, hasil penelitian akan lebih lengkap, valid, reliable, dan objektif. Karena dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulation, kelemahan suatu teknik pengumpulan data akan dapat diatasi dengan teknik pengumpulan data yang lain. Yang kedua, concurrent embedded. Metode kombinasi model atau desain concurrent embedded adalah campuran tidak berimbang, yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak seimbang. Dalam satu kegiatan peneliti, mungkin 70% menggunakan kuantitatif dan 30% metode kualitatif dan sebaliknya. Metode tersebut digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis. Dalam metode ini terdapat dua model penggabungan metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif dan kualitatif yang ditulis bold artinya metode ini metode primer yang bobotnya lebih tinggi, dan yang tidak di bold merupakan metode sekunder atau pelengkap. Metode penelitian ini lebih menarik karena penulis dapat mengumpulkan dua macam data atau sebaliknya secara simultan dalam satu tahap pengumpulan. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lengkap dan lebih akurat. Yang B. Langkah-langkah penelitian model concurrent triangulation. Metode penelitian ini dapat berangkat dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif, dan rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan data kuantitatif. Rumusan masalah yang sejenis adalah rumusan masalah yang isi dan bentuknya sama. Bentuk rumusan masalah adalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan satu bentuk masalah, dua bentuk masalah, atau seluruh bentuk masalah.
C itu tentang langkah-langkah penelitian model konkuren embedded. Poin yang pertama itu tentang model konkuren embedded kuantitatif. Yaitu penelitian ini berawal dari masalah atau potensi. Potensi ingin diberdayakan tetapi tidak bisa. Cara memberdayakan juga akan menimbulkan masalah. Setelah masalah yang melatar belakangi dikemukakan dengan fakta, selanjutnya dibuat rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan penelitian. Setelah masalah dirumuskan, maka selanjutnya memilih teori yang dapat digunakan untuk memperjelas masalah, merumuskan hipotesis, dan merumuskan instrumen penelitian. Setelah instrumen disusun, selanjutnya diuji validasi dan reliabilitas datanya. Digunakan untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah kuantitatif dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan instrumen, sedangkan pengumpulan data kualitatif dengan observasi dan wawancara. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan sampel yang diambil secara random, dan pengumpulan data kualitatif diambil secara purposive dan snowball. Data kuantitatif yang telah dikumpulkan dianalisa dengan statistik. Data kualitatif dianalisa secara kualitatif. Data kuantitatif dan kualitatif selanjutnya digabungkan dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan data kualitatif mana yang memperkuat, mana yang memperluas hasil pengujian hipotesis data kuantitatif. Model konkuren embedded kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan landasan teori sebagai bahan untuk perumusan hipotesis, tetapi melakukan kajian berbagai teori perspektif yang sesuai dengan konteks penelitian. Peneliti kualitatif mampu melakukan penjelajahan umum pada objek yang diteliti, menetapkan fokus, menetapkan sumber data, mengumpulkan data analisis kualitatif. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian yang ditetapkan dan data penelitian kualitatif selanjutnya mengumpulkan data di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dimaksud dengan triangulasi yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi penentuan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Bersamaan dengan pengumpulan data dengan metode kualitatif, dilakukan juga dengan pengumpulan data dengan metode kuantitatif untuk memperluas dan meningkatkan akurasi data kualitas yang ditemukan. Setelah data kualitatif dan kuantitatif dianalisis sehingga diperoleh data yang utuh, maka selanjutnya disajikan seluruh data didasarkan pada fokus dan rumusan masalah penelitian. Yang pertama, contoh penelitian kombinasi desain concurrent triangulation. Yang pertama, judul peningkatan kualitas hasil lasan posisi vertikal up siswa SMK 2 dengan metode ayunan segitiga bolak-balik. Penelitian tindakan ini dapat dilakukan dengan metode kombinasi model concurrent triangulation. Untuk mengetahui apakah metode ayunan segitiga bolak-balik dapat meningkatkan kualitas hasil lasan atau tidak, maka diperlukan dengan metode eksperimen. Bersamaan dengan eksperimen, peneliti melakukan metode kualitatif dengan cara mengamati dan wawancara kepada siswa yang sedang melakukan pengelasan. Melalui wawancara ini akan dapat diketahui bagaimana siswa merasakan proses pengelasan dengan metode segitiga bolak-balik ini, apakah lebih baik atau bahkan lebih sulit. Yang kedua, contoh penelitian kombinasi desain concurrent embedded. Yang pertama yaitu judulnya peningkatan suasana kerja dengan metode kepemimpinan tanpa marah.
Penelitian menggunakan metode kombinasi model konkuren embedded, metode kualitatif sebagai metode primer. Tahap awal penelitian menggunakan metode eksperimen kuantitatif. Pimpinan unit kerja tertentu diminta tidak marah selama memimpin. Setelah 6 bulan menggunakan gaya kepemimpinan tidak marah, selanjutnya lihat perubahan suasana kerja organisasi. Secara kuantitatif lebih baik atau tidak. Metode kualitatif sebagai metode sekunder digunakan untuk mengetahui bagaimana gaya dan proses kepemimpinan tidak marah itu, dan bagaimana komitmen pegawai dalam bentuk perasaan dan tindakan.